Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3, kelas 10K SMA Negeri 1 Kelari akan membahas tentang pemanasan global yang dibimbing oleh Pak Yogi Ginanjar, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3. Halo, nama saya Ajis Kurniawan. Halo, nama saya Anggi Aulia Ramadhani. Halo, nama saya Indonesiana Cahaya Putri. Halo, nama saya Levia Nur Syafitri. Halo, nama saya Lili Suryati. Halo, nama saya Muhammad Wildan Akila. Di sini ada peta konsep pemanasan global. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua penyebab, yang ketiga dampak, yang keempat solusi, yang kelima hasil kesepakatan dunia internasional, yang keenam kesimpulan. Apa itu global warming? Global warming adalah proses naiknya suhu rata-rata di bumi baik di darat maupun di lautan. Apa penyebab terjadinya global warming? Peristiwa ini terjadi karena panas dari matahari masuk melalui atmosfer, kemudian diserap oleh bumi dan menghangati atmosfer. Lalu sebagian panas dipantulkan oleh bumi keluar dari atmosfer. Adapun penyebab pemanasan global adalah pembakaran bahan bakar fosil. Salah satu penyebab utama global warming adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk menghasilkan energi. Proses ini menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 yang signifikan ke atmosfer. Yang kedua ada deforestasi. Penebangan hutan yang luas atau deforestasi juga berkontribusi pada global warming. Hutan-hutan menyerap CO2 dari atmosfer sebagai bagian dari siklus karbon alami. Ketika hutan ditebang, CO2 yang sebelumnya disimpan dalam pohon dilepaskan ke atmosfer. Jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan. Hasil pembakaran industri, penggunaan CFC seperti AC, kulkas, dan botol aerosol, pembakaran hutan, dan gas metana yang berasal dari kotoran ternak dan mikroba di rawa-rawa. Aktivitas tersebut kemudian menghasilkan konsentrasi gas CO2 di atmosfer dan membentuk efek rumah kaca, yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Dampak pemanasan global, suhu yang lebih hangat, lambat laun mengubah pola cuaca dan mengganggu keseimbangan alam yang normal. Ini menimbulkan banyak risiko bagi manusia dan semua bentuk kehidupan lain di bumi. Dampak pada lingkungan. Yang pertama ada bencana alam seperti banjir, kekeringan, badai, dan lain-lain. Yang kedua ada perubahan iklim ekstrim seperti kenaikan permukaan laut. Apa dampak sosial dan ekonomi? Yang pertama, kerugian ekonomi, yaitu seperti dampak pada pertanian, pariwisata, dan sektor lainnya. Yang kedua, kesehatan masyarakat, seperti ancaman terhadap kesehatan manusia. Dampak pemanasan global lainnya, yang pertama, sulit memprediksi cuaca, naiknya permukaan laut, kepunahan spesies akibat kerusakan ekologi, dan dampak terhadap manusia itu sendiri. Banyaknya transportasi di industri yang mengeluarkan gas rumah kaca ini mengakibatkan ozon menipis hingga berlubang, sehingga radiasi dari matahari dapat masuk dengan bebas. Sinar UV yang terperangkap ini mengakibatkan suhu di bumi semakin panas dan dapat membawa bencana. Salah satunya adalah berkurangnya lapisan es di bumi yang dapat menyebabkan naiknya permukaan air laut dan hilangnya habitat binatang kutub. Suhu panas ini juga dapat menyebabkan kekeringan di hutan dan memicu kebakaran. Asap yang mengepul menjadi polusi dapat menyebabkan hujan yang juga menyebabkan iklim berganti tanpa bisa diprediksi.
tingginya curah hujan dan sampah dapat menyebabkan banjir dan munculnya berbagai macam penyakit. Dan itulah dampak berantai dari pemanasan global. Solusi pemanasan global: mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, menerapkan 3R atau reduce, reuse, dan recycle, melakukan reboisasi hutan dan memperbanyak menanam pohon di lingkungan sekitar. Kesepakatan Dunia Internasional. IPCC adalah organisasi pemerintah yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Organisasi Meteorologi Dunia. Kegiatan utama IPCC adalah mempersiapkan laporan penilaian komprehensif mengenai perubahan iklim, penyebabnya, dampaknya, dan pilihan responnya. Protokol Kyoto adalah sebuah traktat internasional yang memperpanjang Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (PBB) untuk mengurangkan emisi gas rumah kaca. UNFCCC adalah perjanjian lingkungan internasional yang dirundingkan pada KTT Bumi di Rio de Janeiro tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 dan diberlakukan tanggal 21 Maret 1994. Tugas utama UNFCCC adalah mencegah campur tangan manusia yang berbahaya terhadap sistem iklim. Kesimpulan, bagaimana kita sebagai manusia mencegah pemanasan semakin memburuk? Bahwa pemanasan global adalah tantangan utama bagi masyarakat global kita. Tidak akan keraguan bahwa pemanasan global akan mengubah iklim kita di abad mendatang. Mari kita wujudkan dunia yang lebih baik. Terima kasih.